Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mugi kita sedaya ingkang hadir wonten majelis mriki tansah pinaringan kawilujengan, slamet, adem, ayem, seger, rezeki ingkang barokah. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, diawali dengan pertanyaan. Mengke sing saged jawab, sing jawabane bener pikantuk hadiah. Mengke nek jawabane cocok kalih angen-angen kula, kalih enten buku niki pikantuk hadiah. Monggo angkat tangan mawon disik-disikan. Mengapa manusia itu berislam? Singkat, mengapa manusia berislam? Nyang apa menungso itu kok iman, kok Islam lho? Nggo apa? Kasarane ngoten. Dinggo apa? Kok dadak Islam barang, kok dadak iman barang? Sinten sing badhe jawab? Monggo, Pak. Atas. Mencari jalan keselamatan, untuk mendapatkan jalan keselamatan. Yang lain, mencari ridha Allah. Antum boleh? Monggo. Karena memang sudah dilakukan kan ada Pak. Dan tidaklah menciptakan dan manusia selalu untuk beribadah kepada Allah. Jadi tiba kita diciptakan ya untuk beribadah. Ada lagi? Supaya cipta manusia. Cipta manusia. Supaya dianggap tidak tergolong orang yang rugi. Oh, supaya disukai beruntung. Ada boleh? Kita agama Islam. Agama yang diberi Allah adalah Islam. Agama yang diberi Allah. Jadi mengapa manusia itu berislam? Mengapa manusia itu harus beriman? Supaya menjadi orang baik. Itu simpel mawon. Jadi kita beriman kita beriman agar menjadi orang baik. Pak Yoyo, apa ada orang yang ingin menjadi orang yang tidak baik? Betul. Ya ada. Semuanya ini yang baik. Tetapi ada yang tidak iman, ada yang tidak Islam. Nah, nanti ada hubungannya dengan skema yang saya tulis. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Islam, isi Islam itu ada berapa, Pak?
Ini sudah tidak berhadiah ini. SKS ada berapa? Isinya ada berapa SKS? 3, 1. Ad-din itu hakikatnya 3 konten, 3 isi. Yang kalau 3 isi ini salah satunya tidak ada pada seseorang, berarti Islamnya belum utuh. Berarti mukminnya belum utuh. Setunggal, iman, akidah. Jadi orang Islam itu apapun yang diamalkan, apapun yang dilakukan, itu mesti dasarnya, pondasinya adalah akidah. Kenapa akidah? Karena manusia muslim itu tidak ingin nilai amaliyahnya hanya putus mandek sampai mati, sampai dunia. Inginnya bernilai sampai dengan akhirat. Itulah makanya harus beriman kepada Allah. Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu maha agung, Allah itu maha kaya, Allah itu maha kasih, Allah itu maha murah. Masya Allah, Asmaul Husna ada 99. Gila sih. Harus beriman kepada malaikat. Siapa malaikat itu? Utusan Allah. Utusan Allah untuk apa? Untuk umatnya, untuk hambanya. Karena banyak wahyu yang harus melewati, yang harus dibawa oleh malaikat dari Allah. Yakin betul? Yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Tapi malaikat tidak punya lahir. Malaikat hanya punya batin, sehingga malaikat itu tidak bisa dosa. Itulah makanya dipercaya oleh Allah untuk kejauantah ke bumi, bawa rizki, bawa wahyu, bawa karunia-Nya Allah, bawa pertolongannya Allah. Kalau Rasul bisa berdosa enggak? Bisa. Karena Rasul itu adalah manusia. Nabi itu manusia. Ketempatan sifat lahir dan sifat batin. Sifat batin itu suci, fitrah. Itu nur ilahi. Tetapi kalau sifat lahir, kecenderungannya mesti kepada ketidakbaikan. Benere dhewe, menangi dhewe, weke dhewe. Gitu. Itu hawa nafsu. Jadi kecenderungannya pasti kepada ketidakbaikan, itu lahiriah. Pertanyaannya begini, lalu Pak Yoyon, siapa makhluk Allah yang hidupnya dinamis? Jawabnya manusia. Manusia. Malaikat apa tidak dinamis? Tidak. Malaikat itu hidupnya apa? Ya jeluntrung kayak gitu, mabeni. Tetep aja. Tapi kalau manusia iso nyolong. Iso nyolong. Iso mletuk tanggane. Iso ngrasani. Iso makan bakso. Kenapa? Karena punya sifat lahiriah. Jadi dinamis hidupnya. Itulah makanya lalu Allah juga memberikan fasilitas. Apa fasilitas Allah? Taubatan nasuhan. Sehingga kalian dosa dan taubat pasti diterima oleh Allah kalau tobatnya ikhlas. Nek kapok ora kapok lombok ngaten nggih. Itu. Iman yang kedua. Iman yang ketiga adalah iman kepada para rasul. Iman yang keempat, iman kepada
kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Ada berapa? 4. Kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quranul Karim. Ada 3 kitab samawi, ini harus diimani. 4 kitab ini adalah kitab samawi dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Injil yang mana Pak Yoyon? Wah, gak bisa jawab aku Injil yang mana. Karena banyak Injil. Tapi kalau Al-Quran yang mana? Ya Al-Quranul Karim. Al-Quran hanya satu pasti berbahasa Arab. Tapi kalau Injil, I don't know. Tidak tahu saya. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Yunani, ada yang bahasa Indonesia, macam-macam. Ada yang bahasa Arab. Itulah makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu pasti murni karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kelima apa nggih? Hari kiamat itu ono tenan. Kehidupan yang kedua yang abadi itu ono tenan, ora bedoan. Yakin bahwa kiamat itu ada untuk menuju kepada kehidupan yang kedua. Kiamat sebagai tanda akhir daripada kehidupan dunia. Sebab kalau tidak iman ini, orang setengah-setengah sholat, setengah-setengah weweh, setengah-setengah berlaku baik. Kenapa orang ikhlas betul di dalam hidupnya? Karena dia yakin bahwa kiamat itu akan terjadi dan nanti ada kehidupan yang kedua yang abadi, dan itu merupakan hasil daripada proses tatkala seseorang atau manusia itu hidup. Jadi buahnya nanti di akhirat. Iman kepada kiamat harus itu. Yang terakhir adalah iman kepada qadha dan qadar, ketentuan takdir Allah dan qadha-nya Allah. Kapan itu bisa dilihat? Setelah kejadian. Waduh, pancen aku ki takdire miskin, ya sudahlah, alhamdulillah sing diparingi urip. Setelah dirasakan miskinnya beberapa puluh tahun, padahal dia sudah berupaya untuk merubah nasib, tetap tidak bisa. Ya sudahlah, alhamdulillah Allah masih memberi hidup saya. Ikhlas, itu takdirnya. Aku loh nek men kudune wis mati. Kenapa sih urip? Karena saya selalu mohon kepada Allah agar supaya takdir Allah kepada saya yang bisa dirubah oleh Allah bisa dirubah. Faham Bu? Takdir itu bisa berubah tergantung manusianya, mintanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Kan ada orang yang iki ukure wis mati iki, mosok kependem bangunan rumah ya gempa 1 minggu sik urip, liyane mati kabeh. Kudune apa? Ya mati toh. Tapi nyapa kok sik urip? Jamaah sekalian rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi kenapa orang Islam itu ingin baik? Karena dasarnya yang pertama adalah iman. Di sini ada Allah, di sini ada ajaran-ajaran agama lewat Al-Quran, lewat kitab-kitabnya Allah. Di sini ada malaikat. Bu, kiri jenengan nonton malaikat dulu. Kraos boten? Karena malaikat itu banyak. Malaikat itu banyak. Jadi kalau ada tetangga, hei, burimu lu setan. Gak,
malaikat. Dibantah begitu, bukan setan tapi malaikat. Malaikat itu ada di mana-mana, karena itu utusannya Allah untuk memantau kehidupan hamba-hamba Allah. Jamaah sekalian, rahimakumullah, ini sudah ya, nggak bisa dibantah ini. Jadi dasar pondasi orang Islam itu adalah iman, yang sering disebut dengan akidah. Dan saya jenengan kalau tidak punya akidah, tidak mungkin jam 6 ada di sini. Mesti ngarepe pawon cedik geni. Ayo gawe wedang, mesusi. Kenapa? Karena ada iman. Rawuh ke sini. Bahkan setiap Ahad, Masya Allah. Masya Allah. Atas iman itu juga kadang naik, kadang down. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Kapan bertambahnya, kapan berkurangnya iman seseorang tergantung mukhlisnya, tergantung ikhlasnya, tergantung ikhlasnya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Yang kedua sekarang, apa kira-kira isi ajaran Islam yang kedua? Apa? Syariah. Syariah. Ajaran isi Islam yang kedua adalah syariah. Apa itu syariah? Hukum-hukum Islam. Tata aturan tentang amaliyah di dalam umat Islam. Isinya apa syariah itu? Isi syariah itu ada dua. Satu ibadah, dua muamalah. Satu ibadah, dua muamalah. Ibadah itu apa saja? Sholat termasuk ibadah, puasa ibadah, haji ibadah, apa boleh? Zakat ibadah, nulung tonggo ibadah, yang sering disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Kerja bakti ibadah ghairu mahdhah. Bersih-bersih gorong-gorong sebelum musim penghujan. Dan saya kalau jadi ibadah ada ibadah mahdhah, ibadah yang berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin, sholat, puasa, apa boleh? Haji, zakat itu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Yang kedua, apa sih nah? Yang kedua adalah muamalah. Jadi syariah itu ada dua, ibadah dan muamalah. Apa itu muamalah? Ya amaliyah seseorang, amaliyah manusia. Ada nikah, muamalah, jual beli, muamalah, nikah itu muamalah. Ada hukum perdata, pidana, itu muamalah. Hubungan sesama itu adalah muamalah. Simple ya. Jadi Islam itu simple sekali. Syariah, ibadah dan muamalah. Dan muamalah. Ono sing ngrasani.
kira-kira kok. Kamu kok mau yus ngombe wedang jaya. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang sering nun sewu ini, yang sering kita perhatikan, yang sering kita utuni itu hanya satu ibadah. Apa itu? Sholat. Untuk apa sih kita sholat? Nah ini pertanyaan lagi. Untuk apa sholat? Sholat itu apa? Bener, cocok dengan angan-angan saya, tak jupuk dompet. Kenapa orang sholat? Bukan kewajiban, bukan kewajiban, itu bisa. Kenapa orang sholat? Ada? Apa Bu? Mbak? Selamat dunia akhirat. Oke, ada lagi yang lain? Pak, mau beribadah pada Allah. Ada lain? Masuk. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Ada bahasa lain? Ada bahasa lain? Ada lagi? Pak, menegakkan agama, bisa menang. Alhamdulillah terjawab. Kenapa orang sholat? Supaya tidak berbuat mungkar, supaya tidak berbuat yang tidak baik. Berarti kenapa orang sholat? Supaya bisa berbuat baik kepada siapapun, ya kepada Allah, ya kepada makhluknya Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mari sholat ganti sandal di masjid. Ayo. Mari sholat ghibah, ngerasani dulur, rasa-rasanya elek pisan, kayak lu mesti beneri. Berarti apa? Ya sholatnya belum bener. Sholatnya belum bener. Pak Yoyon, sholat yang bener itu yang bagaimana? Ada dua kriteria. Yang pertama adalah tumak ninah, yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk niku nek bahasa pecantem niku fokus. Fokus gitu kan. Fokus. Fokus kepada siapa? Kepada Allah. Hidup saya hanya untuk Allah, lain tidak. Jadi ketika dia sholat, menganggap bahwa Allah ada di situ. Allah ada di tempat sujud. Sehingga lalu hati-hati. Inilah yang menjiwai, yang melekat pada hati sanubari dan pikiran seseorang. Sehingga kemanapun dia pergi, merasa diawasi oleh, pakai bahasa yang lain, merasa diamati, dilihat oleh Allah.
Jadi khusyuk. Oh gak eling jemuran, gak eling, wis babano, cokot nyamuk wis dinikmati, wis gak dicaplek. Yang kedua, napa? Iki ade wis entek iki. Yang kedua adalah tumaknina. Apa itu tumaknina? Bacaannya genep. Bacaannya genep. Piye amre bacaan salat itu genep? Alon-alon. Amin. Lah tumaknina nek genepe ning endi? Ya harus dilafalkan sesuai dengan harokatnya. Suwi ben. Dan lama itulah yang mendukung khusyuknya sholat, yang mendukung seseorang menjadi fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, simpel saja. Syaratnya sholat apa? Ya, dua saja, khusyuk dan tumakninah. Ini yang bisa menjamin seseorang jauh dari maksiat, jauh dari kemungkaran, jauh dari kerusakan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Dol tinuku itu muamalah. Anten aturane mboten, ada aturannya di dalam Islam. Apa? Sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Sing ngeculne barang ya ridho, sing ngeculne duit ya ridho. Itulah muamalah, itulah syirkah, jual beli di dalam Islam. Nek tekan omah grundel masalah barang bosok didol. Dari enggak ridho. Ya Allah kecilian gak mlebu lho tanganku lah kelambi. Itu juga begitu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di dalam jual beli itu ada syarat yang lain. Apa itu? Mengambil laba tidak boleh lebih dari 10%. Mumpung itu zakat, wakeh wong golek sapi kurban, akeh wong golek wedhus. Tukoni sapi 15.000 didol 20.000. Enggak boleh. Tidak boleh. Beli kambing 2.000, 2 juta, lalu dijual 3 juta, tidak boleh. Bolehnya berapa Pak Yoyon? Hanya boleh mengambil 10% dari modal. Apa ada petunjuknya? Apa ada tuntunannya Rasulullah Muhammad SAW sebelum jadi Rasul? Sebelum jadi Nabi, tatkala masih ngawulo kepada Siti Khadijah, sang saudagar Mekah yang kaya raya, pedagang ulung, tatkala Muhammad disuruh menjualkan barangnya ke Syam, diwanti-wanti sama Siti Khadijah, le besoknya jadi bojone. Iki dolen sing iki regane 10 dirham, engko dolen 11 dirham. Lah sing iki kelompok iki regane 15 dirham, mengko lepasen 16 dirham. Sami'na wa ata'na, budal kesam. Sampai di pasar udah banyak orang membeber jualan barang. Ada tiba-tiba seseorang yang datang ke jualannya Muhammad. Kang iki piro Kang? Iki 11. Sing iki 16 dirham. Sing iki tak tukune 16 yo. Yang mana yang mau dibeli 16? Yang 11 dirham. Karena orangnya senang dengan barang itu, akan diduiti 16 dirham. Apa kata Muhammad? Lah. Ya aja, sing 11 iki lho Kang. Sing iki 16. Wih kita
Tidak, Muhammad menolak. Inilah awal mula kenapa Muhammad disebut sebagai Al-Amin, yang jujur. Inilah lalu menjadi pedoman umat Islam di dalam bermuamalah, di dalam berjual beli. Tidak boleh lebih dari 10% di dalam mengambil labanya. Ora haji mumpung. Ora haji mumpung. Ada aturan mainnya. Lho nek Pak Yoyon, lah kalau orangnya ikhlas loh. Orangnya ikhlas, marah itu mah. Lama-lama lupa dengan aturan main yang laba 10%. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ini sampai kepada target goalnya kajian kali ini. Yang ketiga adalah isinya apa? Isi Islam yang ketiga apa? Akidah, syariah. Yang ketiga akhlak. Oh, itu enggak ada. Akhlak. Jangan lupa jamaah sekalian rahimakumullah, budi pekerti itu luar biasa posisinya di dalam Islam. Dia merupakan target daripada iman dan target daripada syariah. Ini yang banyak dilupakan orang. Kenapa? Karena orang hanya buru sholatnya saja. Orang hanya buru puasanya saja. Orang hanya buru tadarusnya saja. Lupa. Padahal di Islam itu mudah sekali. Mudah sekali. Itulah makanya tadi pertanyaan yang berhadiah di awal tadi. Kenapa orang berislam? Supaya menjadi baik. Apa itu baik? Ya budi pekerti ini. Akhlak ini. Sudah. Orang beriman, orang bersyariah, beribadah dan bermuamalah sesuai dengan kriteria Islam, lalu akhlaknya baik, jamin hidupnya mulia di akhirat. Kenapa? Karena ini kehendak Allah. Yang dikehendaki Allah yang mana? Manusia itu menjadi baik. Titik sudah. Nah, bagaimana agar supaya menjadi baik? Lalu dikanteni dengan pedoman akidah, dikanteni dengan pedoman syariah. Tuh. Jadi kalau ingin menilai orang ini sudah baik apa belum, jangan lihat sholatnya, lihat apanya, tingkah lakunya, titik sudah. Diamati ucapannya dan tingkah lakunya. Kalau itu baik dan dia orang Islam, Islam yang sempurna, Islam yang sempurna. Pak Yoyon, saya mau tanya Pak, kafir tetapi baiknya minta ampun, terus pundi nih Pak? Ya tidak baik. Kenapa? Karena baiknya dia itu tidak berdasarkan keyakinan kepada iman yang 6 tadi. Lebih-lebih yang dicari dia adalah hanya baik di dunia, tetapi di akhirat, dia nggak percaya hari kiamat, kan? Berarti baiknya dia itu hanya sebatas di dunia, di akhirat. Believe or not, nggak tahu. Yang pasti tidak akan memperoleh apa-apa. Karena yang dia tahu adalah hidup hanya sekali di dunia. Padahal Islam itu hidupnya dua kali, dunia dan akhirat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Target goal berislam adalah di nomor 3, yaitu berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang luhur. Itulah makanya misi Rasulullah Muhammad SAW itu diabadikan di dalam qaulnya Rasul. Apa qaulnya Rasul tentang budi pekerti? Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Titik sudah. Tidak untuk menyolatkan orang. Tidak untuk membuat orang lain sholat, untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Caranya
ajaran Islam. Caranya proses sholat, proses tadarus, proses zakat, infak, proses puasa, proses haji. Ini adalah muaranya kepada akhlakul karimah. Tuh. Gini apa gini? Gini apa gini? Ya percaya karepmu lah karepmu. Kenapa? Karena ajaran Islam itu isinya ya hanya 3 ini. Kenapa akidah dulu? Karena akidah ini adalah pondasi hidup dan paradigma berpikir orang. Harus ada patokannya. Harus yakin kepada Allah. Kalau tidak yakin pada Allah, untuk apa dia sholat? Untuk apa? Untuk apa dia ngaji? Oh, nggak ada keyakinan kepada Allah. Ini hebatnya orang Islam dibanding dengan orang kafir, dengan orang yang lain. Jamaah sekalian, rahimakumullah, ma huwa akhlak? Apa itu akhlak? Apa itu budi pekerti? Akhlak adalah ucapan dan perilaku manusia yang tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, yang tidak ada dorongan dari manapun. Berarti apa? Otomatis, spontan. Itu akhlak. Ini budi pekerti yang luhur, spontan. Lagi jalan enak-enaknya, mungkin sambil zikir juga, sambil wirid mungkin, tiba-tiba nyandung batu. Punya pengalaman, Pak? Kesan dulu, punya pengalaman. Apa yang diucapkan? Nah, nek akhlaknya bagus, hatinya bersih, pasti innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, alhamdulillah ora tiba. Aku mau nyapa to nglamun tak le kan, introspeksi diri. Tapi nek gak kulino, hatinya tidak bersih, jaran. Nggih lho kesandung, wis jaran-jaran lho. Kok jaran? Ya Allah. Kenapa? Ya itu tadi, tidak terbiasa, tidak dibiasakan berucap yang baik dan berperilaku yang baik. Jadi akhlak itu ya pembawaan dan lalu dibiasakan setiap saat. Astagfirullah. Ngulek sambel, ngulek lombok, ngulek bawang, ngulek gak ajur-ajur, gak lumat-lumat. Iki jane ngono weke apa bahyae kan gitu. Tapi bagi orang yang budi pekertinya bagus, apa kira-kira? Masya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gawe sambel sak layah cilik lho, astagfirullah ping 50. Oh kan? bernilai, Masya Allah, Subhanallah. Di mana-mana itu yang muncul adalah bukan astaga, astagfirullahaladzim, Masya Allah, Allahu Akbar. Inilah orang baik. Inilah orang yang budi pekertinya luar, yang hasil dari proses akidah, hasil dari proses syariah. Jadi makanya benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sebenarnya menjadikan seseorang untuk berbudi pekerti yang luhur. Puasa Ramadan itu menjadikan seseorang berbudi pekerti yang luhur. Empati kepada yang lain, merasakan laparnya, lalu tatkala dia ada, dia bagi kepada yang lain. Insyaallah. Haji juga begitu. Saya berkorban untuk Allah 40 juta, sekarang malah 50 juta, 60 juta baru bisa pulang lagi ke tanah air. Hanya untuk Allah. Tetapi ada tetangga yang pinjem 100.000 aja nggak dikasih. Masya Allah. Harusnya apa? Bukan dipinjemi,
dikasih. Masalahnya nggih blonjo. Aku ngerti kok, awakmu butuh to. Insyaallah luar biasa. Ini adalah hasil proses beriman dan hasil proses berislam. Jadi ini yang kita harus tekankan, bahwa target goalnya orang beriman, orang berislam itu adalah berbudi pekerti yang luhur. Titik, sudah. Karena Allah diutus hanya untuk memperbaiki budi pekerti manusia. Caranya apa? Jak sholat, jak maca Quran, jak poso, gitu, jak haji. Itu supaya apa? Supaya pikirannya bagus, perilakunya bagus, ucapannya juga bagus. Jamaah sekalian, rahimakumullah, niki pun paham ya? Jenengan boleh tanya, protes juga boleh. Pak Yoyon bener ada ibu. Silakan, monggo. Simpel saja berislam itu. Makanya orang sering mengatakan bahwa Islam itu tidak susah, Islam itu tidak sulit. Cukup orang beriman, cukup orang berislam, dan hasilnya menjadi orang yang baik, selesai sudah. Selesai. Pasti hidupnya indah di dunia, lebih-lebih indah di akhirat. Indah di dunia bentuknya apa? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan nama. Manusia mati meninggalkan nama. Bukan nama Yoyon, bukan. Nama apa? Ya perilakunya sehari-hari. Sing jemenakne tangga, sing nyenengne kanca, sing macam-macam. Itu yang diingat oleh manusia yang lain setelah dirinya meninggal. Ini adalah buah daripada budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Apa sih untungnya ingin benarnya sendiri? Tidak ada untungnya. Apa sih untungnya menang sendiri? Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Tidak bisa dinikmati. Orang itu yang benar, merasa benar sendiri, tidak bisa dinikmati. Yang bisa dinikmati apa? Pikirannya benar, pendapatnya benar, tetapi orang lain juga mengikuti itu, nganggu benarnya itu. Ini yang baru bisa dinikmati. Masya Allah, bener jari Pak Karyo ikon. Ibae tenan. Nek mari subuh ora turu meneh, iku berarti tenan. Rezeki teko. Rezeki teko. Perasaan-rasane tangga apik. Kan gitu. Omah dadi resik. Lu gak bangkong kok. Bantu istri nyapu, ngepel, isu-isu teko tamu-tamune teko, Masya Allah resik. Kan? Mulai itu dirasani apa? Omah iki lho resik. Kenapa? Ya sing lanang gak tau bangkong. Tandurane gak pernah kurang banyu. Kenapa? Habis sholat subuh, agi-agi yang ladang, mengairi tanaman. Mangkong. Oh iya, bener. Jare Simbah Kunbien loh kan. Yang dieling itu adalah namanya yang baik. Demikian pula orang yang meninggalkan ketidakbaikan, yang diingat juga apa? Ya namanya. Nama apa? Ya nama yang tidak baik, kebiasaannya ngerasani, kebiasaannya riba, kebiasaannya gosok, kebiasaannya tukar sandal dan seterusnya. Itu yang berkesan di memori seseorang. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Sampun nggih. Jadi jenengan ngaji, kita ngaji setiap akad itu yang dicari apa? Menjadi orang baik, sudah. Menjadi orang baik, titik. Orang yang baik itu yang seperti apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada
orang tua, taat kepada masyarakat. Aturan main yang ada di masyarakat itu biasanya ngopo dieloni, kan gitu. Wayahe ngene iki wayahe ngopo dieloni. Itu orang baik. Itu orang baik. Jadi sudah simpel saja. Lalu sholat posisinya di mana Pak Yayan? Sholat posisinya adalah diproses membentuk seseorang. Sholat itu posisinya diproses. Pak Yayan, apakah nanti proses itu juga dinilai oleh Allah? Iya. Sholat itu prosesnya dinilai oleh Allah. Khusyuk apa tidak, tumak ninah apa tidak, ikhlas apa tidak, tenanan apa ora, dinilai oleh Allah. Jadi yang dinilai adalah prosesnya. Tetapi orang yang berislam oleh Allah yang dinilai apa? Akhlaknya, budi pekertinya. Masyaallah. Zaman saiki lho ponakan ora ngerti Pak Le. Gak ngerti Pak D. Gak kenal Mbah Le. Kenapa? Ya karena kalau hari lebaran, hari yang kedua wis dinggo piknik, tidak untuk silaturahim ke nasab-nasab. Masya Allah, saya zaman kecil dulu itu kalau hari raya Idul Fitri itu 1 minggu baru pulang, kopatan baru sampai rumah. Kenapa? Jalan kaki kok gunung-gunung, karena saudara saya banyak yang di gunung-gunung, ada yang di Kendal, ada yang di Jogorogo, nginep-nginep gitu, nikmat itu. Akhirnya lalu setelah dewasa menjadi ngerti bahwa oh dulure, oh dulurku, kan? Ngerti. Ya sekarang ndak ya, tonggo lu karo. Nggak perlu malah ditawur, kan? Kenapa itu terjadi? Ya karena Islamnya tidak diwengku secara benar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini titip saya kepada jenengan semua, pada bapak, pada ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas itu, bahwa terangkan kepada yang lain, Islam itu mudah. Islam itu simple. Asal orang berbuat baik dan dia punya akidah, sholatnya baik, sudah, itu berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya adalah hidup mulia di akhirat. Itu saja. Itu saja. Supaya apa? Supaya orang berislam itu nikmat, nyaman, seneng, itulah, seneng. Dan tidak lupa bahwa sholat itu proses, bukan tujuan. Puasa itu adalah proses membentuk karakter seseorang. Wewe, zakat, infak itu adalah proses membentuk karakter seseorang supaya menjadi orang yang peduli kepada yang lain. Mikirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa muar pengen munggah surga dhewe? Kok koyo-koyo ya enggak nikmat. Hidup di surga nanti sendiri. Nikmat mana? Enggak nikmat. Karena tidak ada yang dibanggakan. Gak ada sing diiming-iming. Ya gitu loh. Jamaah sekalian, rahimakumullah, saya pikir cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang terakhir, ngaji Quran adalah proses. Nun sewu. Kita hadir ngaji tiap akad di tempat ini adalah proses. Dan ini dinilai oleh Allah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah menjadi orang baik. Masya Allah, ngono ta Islam itu. Dia orang baik. Akhirnya sama kenal, silaturahimnya kuat, saling sapa. Ada yang melengos, Bu? Tidak ada toh. Coba nanti jangan amati, kondur dari sini, dah jalan gitu. Ada yang saling melengos, pasti tidak ada. Aku sih ya yu, aku sih ya yu. Bareng kali, silaturahim. Itu berarti tanda bahwa orang itu baik. Prosesnya baik dan melekat pada diri seseorang, lalu menjadi seseorang yang berbudi pekerti luhur.
ngerti wong tuwa, ngerti dulur, sanak kadang, ngerti masyarakat dan seterusnya. Itulah orang yang berakhlakul karimah. Inilah yang diidam-idamkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang masih hidup, anak cucu kita menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, yang berbudi pekerti luhur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten sing kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.